Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Silakan yang belum kirim love orange, yang belum catat layar, yang belum share-share, silakan share-share. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di Rest Area 88 bareng Ana, Anjrit, dan Abu ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar kembali teman-teman ya. 1 jam saja, mari kita sempatkan waktu untuk apa? Untuk mengisi kekosongan otak antum sekalian ya. Anak kaget sih, anak kaget. Silakan. Oke teman-teman, selamat pagi. Seperti biasa semangat pagi ya. Kita rehat sejenak di Rest Area 89. Seperti biasa tempat kita merahat bersama, tempat kita belajar bersama. Dan pagi hari ini seperti biasa kita membait dulu. Abis kita nanti seperti biasa kita angkat gitu ya. Nah, mudah-mudahan 2 atau 2 lah ya hari ini Kang. Seperti biasa saya itu jam 9:30 udah harus prepare dan terus biasalah gitulah. Oke, so teman-teman enjoy, santai dan relax. Pagi hari ini kita akan bicara tentang ini menarik sekali. Judul kita pagi hari ini adalah Tuhan hadir dalam cintamu terhadap pasanganmu. Ah, ini menarik nih. Oke ya. Suara aman, Kang? Aman. Oke, sip. Sip ya teman-teman ya, enjoy. Dan kita ambil pelajaran dari bait ini. Mereka yang jatuh cinta sesungguhnya punya kesempatan yang mudah untuk menemukan Tuhan. Cinta yang dirasakan seorang insan adalah sarana sebuah portal yang efektif untuk menyaksikan Tuhan. Rasa kasih yang tumbuh di dalam batinmu adalah sakinah darinya. Dia objek yang engkau cintai itu adalah tanda kehadirannya. Artinya, sebenarnya yang engkau cintai adalah dia. Di antara tanda-tandanya kami ciptakan dari jenismu pasangan yang membuat kamu cenderung merasa tentram atau sakinah, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang atau mawadah dan warohmah bagimu. Demikian itu sebagai tanda bagi kaum yang berpikir. Maka, ketika dihadirkan rasa cinta, itu adalah portal untuk menemui dan menyatu dengannya. Terima kasih, Kang. Pendek aja kali ini, tapi dalam, Kang. Mantap sekali ya teman-teman. Hari ini kita bisa belajar tentang menemukan Tuhan dari cinta terhadap pasangan. Gitu gimana sih tadi Teh? Iya Kang, iya Kang. Jadi saya mau cerita dalam perspektif ini tuh ada satu, mungkin saya pinjam dari tradisi tasawuf ya Kang ya. Jadi gini, mungkin saya sering ulang-ulang cerita ini, tapi mudah-mudahan ini kita bisa ngambil pelajaran lagi gitu. Jadi ada seorang murid yang nanya ke gurunya, Syekh saya mau belajar tentang mengenal Tuhan, dia bilang. Saya mau belajar tasawuf lah ceritanya Kang. Terus gurunya pertama kali nanya tuh sangat aneh pertanyaannya. Jadi bukan nanya, kamu mau belajar apa? Bukan. Pertanyaannya sederhana. Kamu udah pernah jatuh cinta belum? Si muridnya bilang, belum pernah. Nggak usah lah. Udah, kamu belajar jatuh cinta dulu, baru nanti datang lagi ke saya. Nah, akhirnya singkat cerita, dia jatuh cinta dan balik lagi, dan dia mulai ngerti gitu. Nah, jadi Kang, yang menarik adalah ya, kalau kita bicara tentang ketika kita mencintai siapapun, sebetulnya kan bukan hanya objek gitu Kang yang penting. Tapi kita belajar rasa itu gitu Kang. Makanya si rasa itu tuh dihadirkan untuk sebetulnya ya itu tadi, bahwa yang kita cintai di luar tuh sebetulnya bukan objeknya, tapi rasa yang diberikan Sang Maha Kasih Cinta itu sendiri gitu. Nah, mengenal rasa itulah nanti yang akan menjadi jalan kalau kita bicara bagaimana kita mengenal Tuhan, gitulah intinya Kang. Nah jadi itulah kenapa kan kata kuncinya tuh adalah selalu ada kasih, selalu ada sayang gitu, selalu ada cinta di situ gitu. Sehingga Rumi juga bilang bahwa love atau cinta itu adalah jembatan untuk menuju apapun. Jadi kalau kita bicara dalam konteks apapun dalam hidup, intinya gini Kang, hidup tanpa cinta itu adalah kematian gitu Kang. Saya rasa itu sementara Kang. Wah, mantap sekali. Ini saya pernah merasakan, jadi saat jatuh cinta tuh kan kita tidak mikir apapun selain rasa itu, wah pengen gimana gitu, itu mungkin ya. Rasa itunya yang harus dirasakan dulu gitu kan. Betul. Kalau meskipun mau belajar tasawuf gitu ya, mungkin gitu ya. Meskipun mungkin kita tahu bahwa ada cinta yang bentuknya romans, Kang. Romantis gitu ya. Cinta antara
kan kalau dalam perspektif ini bahwa kita tuh ngelihat siapapun amazed, Kang. Yang kita amazed itu kan bukan orangnya, tapi dianya gitu, Kang. Tapi lupa bahwa melekat kepada orangnya, akhirnya ya ke orangnya. Makanya kalau kita orangnya itu bisa membuat kita jadi kecewa, ya kita lupa bahwa sebetulnya bukan orangnya gitu. Makanya dipertemukannya siapapun ya, let's say laki-laki dan perempuan atau suami ketemu istri, itu kan dua-duanya untuk saling bisa mengenal Tuhan di dalam gitu, Kang. Gitu. Melalui pasangan kita lah kita bertumbuh untuk menemukan Tuhan yang di dalam. Melalui pasangan kita lah kita bertumbuh untuk ikhlas. Melalui pasangan kita lah yang kita belajar untuk selalu menyelami diri gitu. Karena dalam dipasangkan itu selalu akan menjadi puzzle terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia yang akan memberikan jalan aku untuk masuk ke dalam gitu, Kang. Makanya kenapa sih saya selalu punya quotes gini, Kang. Pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbalik gitu misalnya. Kalau suaminya berantakan, istrinya rapih banget misalnya. Kalau istrinya overthinking, suaminya santai banget gitu misalnya, Kang. Ya pun dalam tanda petik dua-duanya ini adalah saling melengkapi untuk apa sih? Sebenarnya penyatuan itu bukan untuk dia gitu. Tapi untuk bagaimana aku mengenal diriku yang sejati. Kenapa? Di dialah semua pembelajaran hidupku gitu. Gitu, Kang. Nah, nanti kalimat ini kan bisa kita bawa, kenapa sih ada pernikahan gitu misalnya. Kenapa kita perlu ada penyatuan gitu. Makanya saya juga selalu bilang bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga untuk berkembang baik gitu, Kang. Bukan hanya untuk keturunan, tapi juga untuk penemuan gitu. Untuk pertumbuhan gitu. Makanya kata kuncinya adalah pertumbuhan yang bersama gitu kira-kira, Kang. Gitu, Kang. Kan ini yang case-case kita yang sering terjadi di pertanyaan kan di sini, Kang. Iya, betul. Gitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa kalau kita udah mulai menyadari ini ya itu sangat menarik. Nah, saya komain agak lebih dalam sedikit, Kang. Makanya dalam terminologi ini ada 3 lah hari ini ya. Ini sebenarnya ada 7 gitu. Nomor 1, kalau ada kata-kata munakahat atau menikah, nomor 1 tuh sebisa mungkin nikah dulu sama Tuhan, Kang. Dalam artian, penuhi dulu diri kita sama kasih sayangnya Tuhan gitu. Karena kalau diriku sudah penuh dengan kasih sayang Tuhan, aku tidak memerlukan lagi kasih sayang dari makhluk gitu. Maka tugas kita bukan mencari cinta, tapi memberikan cinta. Karena kalau kita mencari dari luar, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita sudah dipenuhi, Kang, tugas kita cuma memberi, dan memberi. Dan ketika dalam pernikahan, pokoknya aku pengen dicintai sama pasanganku, udah siap-siap kecewa aja. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Betul, bukan itu poinnya ya. Kalau kitanya terpenuhi, kita akan hanya memberikan. Dan dua-duanya saling memberikan gitu intinya. Bukan saling menarik, bukan saling mencari, dan bukan saling menunggu gitu. Bukan itu poinnya. Tapi saling memberi lagi. Karena kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sejati, apalagi kita bicara dengan cinta gitu ya. Dari siapapun atau pasangan kita nggak bisa. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri gitu. Gitu, Kang. Nah, makanya dari awal itu romance naik tuh kepada divine love namanya, cinta ilahiyah gitu, Kang, intinya. Gitu, Kang. Kira-kira gitu, Kang. Sekalian teman-teman ya. Jadi buat Anda teman-teman yang hari ini terlalu kecewa dengan yang namanya cinta, berarti ya diri Anda tuh kosong ya. Kosong kan? Ya, diri Anda tidak mempunyai cinta itu sendiri ya. Berarti mencari ke orang lain gitu kan. Sedangkan makanya nyari terus, Kang. Betul. Nyari lagi ke sini. Siapa tahu dia bisa mencintai aku. Siapa tahu dia bisa mencintai aku. Siapa tahu gitu. Betul. Dengerin ya itu yang tadi tuh komenan-komenan banyak ya, itu jawabannya ya. Jika Anda selalu kecewa dengan pasangan Anda, berarti diri Anda kekosongan cinta. Maaf ya, cinta itu harus diberikan, bukan dicari ya. Gitu ya. Iya. Mantap ya. Gitu. Ya maksudnya supaya kita mulai ngerti juga gitu, Kang, kenapa mungkin hari ini terlalu berharap sama pasangan gitu. Betul. Nunggu gitu, kapan ya aku tuh dipuaskan dalam tanda petik dalam bentuk apapun. Semakin kita mencari keluar, semakin nggak akan pernah ketemu sih, Kang. Hati-hati itu teman-teman, ternyata itu ya pantesan Anda bercerai mulu ya. Pantesan Anda sendiri mulu ya itu tadi. Ya meskipun yang pernah kita bahas bahwa divorce is a new hope gitu, bahwa perceraian juga sebetulnya adalah harapan baru, Kang. Gitu. Dan cuman kan balik lagi nih, kita memutuskannya berdasarkan apa gitu. Nah, ketika kita mulai menyadari bahwa karena ya balik lagi saya selalu mengatakan bahwa hidup itu selalu koma, Kang. Apakah sekarang yang bareng terus
sukses? Belum tentu. Apakah tentu. sekarang yang cerai jelek? Belum tentu. Oke. Iya, karena kita akan mengalami perjalanan panjang ini gitu. Iya. Jadi nggak bisa kita dalam beberapa scene ini mengatakan bahwa rumah tanggaku tuh gagal. Ya sebenarnya nggak gagal sih. Itu step 1 untuk menuju kepada step berikutnya aja sih sebenarnya. Oke. Antara gagal dan tidak lagi gitu kan. Nah, besok gagal lagi nggak apa-apa, next lagi gitu. Iya gitu. Gitu Kang. Tapi tetap sendiri juga ya kasihan juga sih ya. Iya sih. Nggak ada yang dipegang masalahnya. Iya sendiri terus ya kasihan juga. Jadi tolong teman-teman sekali lagi ya conclusionnya ya penuhi diri kita dengan cinta kasih agar kita tuh memberikan bukan mencari cinta itu ya. Itu penting, quote penting itu yang saya dapetin tadi ya. Mantap. Karena kalau kita ngarep terus Kang, nggak akan ada titik temunya aja. Oke. Gini Kang, ini menarik Kang. Ini muncul nih. Banyak orang yang ngomong bahwa hidupku tuh berat Kang. Ya, banyak orang yang ngomong gitu. Oh banyak banget. Betul ya Kang ya? Betul, padahal cicilan cuma 1.200.000 misalkan. Hidupku berat banget. Tapi yang penting satu Kang. Bukan masalah beratnya hidupmu, tapi kamu keberatan atau enggak. Karena yang ringan pun kalau kamu keberatan, ya kamu akan berat. Jadi urusannya bukan berat atau enggak, keberatan atau tidak gitu Kang. Keberatan atau tidak. Ya, karena sesuatu yang dilakukan tanpa keberatan, seberat-beratnya, itu kita bisa melalui. Kenapa? Karena aku tidak keberatan melakukannya. Iya kayak saya nggak keberatan kok. Santai-santai aja walaupun hutang 1 miliar ya. Benar ya, itu benar. Makanya tadi ada yang bilang memberi itu terus capek. Capek itu berarti keberatan. Pertanyaannya kenapa keberatan? Karena jangan-jangan melakukannya tanpa sebuah cinta Kak. Melakukannya tuh jangan-jangan ada timbal balik gitu. Nah, pengen dicintai, pengen diapa, jadi memberi itu salah juga ya. Enggak salah sih, cuman nggak enak aja nanti akhirnya. Iya benar sih. Iya. Karena kalau kita udah mulai ada kalkulasi, kalau kita udah mulai dagang, itu kan nanti kaitannya untung buat saya apa gitu. Benar. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Jika sudah punya perasaan, saya tuh udah berbaik sama kamu, tapi kamu kayak, nah itu paling ini yang harus digali terus tentang ini Betul. Karena gini nggak, misal nih ya, ini mau orang tua ke anak, mau pasangan ya suami ke istri ataupun sebaliknya, kadang ada kata gini Kang. Aku tuh udah berkorban buat kamu. Nah, kalau udah ada kata-kata aku berkorban buat kamu, pengorbanan itu bukan cinta namanya, Kang. Itu dagang. Dagang, teman-teman. Iya. Karena kalau cinta mah nggak ada pengorbanan, melakukannya enjoy kok gitu. Iya, enjoy aja silakan ya. Kayak saya kan kamu uang sayang gitu, uang gimana udah habis? Udah ini aku transfer lagi ya. Aku terus tiap hari kayak gitu, Bagus. Aku selalu menanya. Hari ini habis ya, aku transfer lagi ya. Nah itulah kenapa kita cerita gini tuh maksudnya kan mancing orang yang nge-give Kang. Tapi nggak ada juga, ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi berikanlah dengan cinta ya. Insya Allah kalau dengan cinta ya tidak ada yang namanya kita perlu dibalas balik oleh kebaikan atau hal apapun itu ya. Betul. Wah mantap sekali itu hari gitu, ini. Kang, opening kita Kang. Jadi ya mudah-mudahan kita tidak salah mengartikan cinta gitu ya, sayang gitu, bukan masalah antara mencintai dan melekat itu beda tipis Kang. Sederhananya gini aja, kalau udah mulai kata-kata bahwa kamu harus membuat aku bahagia, itu namanya kemelekatan. Tapi yang namanya true love atau cinta adalah aku akan membuat kamu bahagia gitu. Itu ya. Sebentar, jadi itu emang beda tipis sih. Bisa diulangi yang keras, ini volumenya mau saya kerasin biar istri saya denger. Oke. Itu ya teman-teman, tolong dicatat ya teman-teman ya. Oke, siap Sip, mantap Kang. Kita langsung angkat-angkat hari ini. Langsung. Ada setengah jaman ini. Ya oke lah, cukup lah. Ya, cukup lah ya. Oh iya teman-teman, kalau bisa straight, jadi kita bisa langsung ke diskusi gitu ya. Nah, oke betul. Dipencet. Iya. Assalamualaikum, pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Sama Bapak di mana Pak? Punten, maaf. Saya on the way ke Bekasi dari Cinere, Pak. Oh iya.
Iya. Saya suaminya Mami Ike. Siap. Ini suami istri nih kayaknya nih. Kang Abu. Kamu, Kang Ya. Andrit, ini suaminya Mami Ike. Oh iya Mami Damang sehat, apa kabar? Aduh, saya kenal sama Mami tapi nggak pernah ngelihat foto Bapak nih. Aduh punten jadi nggak kenal. Sehat Pak? Mami lagi di jalan sama Papi. Waduh, nah ini nih pagi-pagi Mami Papi jalan-jalan tuh keren banget, asik nih. Gimana punten? Nggak gini, Papi mau cerita tentang love story-nya karena Waduh. story kami mau jadi film. Oh gitu, Sudah agreement, tinggal casting. asik. Mungkin kalau butuh peran ada Kang Anjrit bisa memerankan Bu sesuatu. Ya, biar si Papi cerita tentang love story-nya ya. Dia 20 tahun loh nungguin Mami. Waduh, boleh Papi. Wah, ini seru nih. Ini true story nih. Silakan Papi. Ya. Dulu saya ketemu Mami itu tahun 64 ya. Itu di kampung, saya di sawah karena anak petani. Mami Ike anak tentara naik delman. Nah di situ saya melihat jatuh cinta kepada pandangan pertama. Umur saya baru 12-an kali ya, 13 tahun. Tapi udah ada rasa. Cinta monyet. Sekarang Iya. cinta King Kong. Iya. Iya. Nah, saya jadi pegang cinta itu sekitar 20 tahun lah. Karena ketemu lagi dengan Mami Ike itu di umur 27 kalau nggak salah, itu sedang terbang menuju Surabaya. Oh kebetulan saya jadi pilot nih. Karena itu juga terinspirasi oleh omongannya Mami Ike waktu SMA ya. Bahwa saya tamat SMA mau kemana, ditanya sama Mami Ike mau jadi pilot atau dokter. Ternyata saya jadinya pilot gitu. Nah nyari-nyari Mami Ike nggak ketemu, saya udah jadi pilot dan Mami Ike penumpang saya gitu. Oke. Kang Abu sama Kang Anjrit, ceritanya nanti mungkin udah di dalam buku ya. Anak saya si Gia itu yang bikin buku, yang dokter udah kontak sama Kang Abu. Udah. Salam buat Dokter Gia. Nanti saya mau podcast juga sama Dokter Gia, Pak. Iya betul. Nah itu udah jadi buku namanya Cinta 31.000 Kaki, Kang Abu. Udah keren. beredar. Wah, asik. Insya Allah mau jadi film, nggak tahu kenapa jadi film. Katanya ini pasangan yang menginspirasi supaya tidak terlalu banyak cerai-berai ya. Wah, mantap. Tapi saya mau nanya satu aja ya, sebagai pembelajaran buat kita. Gimana merawat sampai saat ini dengan perjalanan tadi gitu ya? Merawat sampai saat ini, detik ini, apa sih yang dilakukan dalam perawatan Mami dan Papi bisa sampai sekarang tetap sakinah gitu misalnya? Silakan. Ya, kalau saya tuh dari dulu pertama ya, saya itu cintanya searah. Jadi giving aja gitu. Tanpa pamrih, tanpa butuh apa ya? Butuh feedback cinta dari Mami Ike, terserah Mami Ike mau ngasih cinta lagi kepada saya. Pokoknya saya mah cinta aja sama dia. Dan kedua saya orangnya memang tipikal yang loyal ya. Phlegmatic melankolik yang loyal. Oh iya udah. Kalau Loyal, pragmatis melankolis sih nggak ada lawan urusan gini ya. Selesai sih. Ya oke. selesai. Terus Jadi kasarnya kalau Mami Ike kan kolerik melankolik yang ya. Koleriknya kelihatan sih kalau lagi ngomong memang ya. iya, impulsif. Terus kalau dia lagi mau marah-marah ya anggap aja hujan lebat, petir gitu, sebentar lagi hilang. Gitu. Itu aja sharingnya. Jadi cinta itu saya pegangin terus sampai 20 tahun, akhirnya menemukan jodoh dan sampai sekarang ini baru Tahun nikah. Kemarin 22 Juli kita udah 40 tahun nikah. 40 tahun. Luar biasa. Dan kami bahagia sekali. Jadi sekarang ini kegiatannya adalah yang ngajar di sana, ngajar di sini, sharing pengalaman. Sekarang ini mau ke Bekasi, ke mana, ke tempat yang komunitas bahagia, komunitas keluarga bahagia. Mantap. Itu aja sharing saya mengenai cinta ya, bahwa saya cinta searah dan bisa mempertahankan walaupun mungkin godaannya banyak lah sebagai pilot. Ya. Kalau Kang Anjir nggak jadi pilot juga godaannya lebih banyak sih, Papi ya. Kang Anjir jadi pilot laku tuh. Laku pasti, iya.
Tapi Mami, terima kasih. Hati-hati di jalan, sehat-sehat selalu, tetap menginspirasi. Mami, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi banyak program. Hatur nuhun, terima kasih, sehat selalu. Wah, keren. Hatur nuhun, terima kasih. Kang, kita tepuk tangan dulu dong, Kang. Ini keren pisan, Kang. Oke, ini Turunin aja, turunin. turunin. Landing. Nah, wah keren, Kang. Ngobrol cinta dateng ya, yang punya Iya. cinta sejati, lihat. Luar biasa kan bisa Kayak gitu ya. ya. Aneh Siapa ya. tahu dapat peran kan? Ya. Iya dong. Itu Iya. Coba dikasih tahu dulu spesialisasi peran Kang Andri itu apa? Saya sih tukang pemerkosa sih lebih ke sana. Saya mah lebih tukang merkosa gitu lah. Ayo. Ya, Kalau ya, merkosa ya, tuh jahat lah kalau nggak usah lagi acting, nggak usah ya? Oh itu mah nggak usah acting, saya mah nggak usah di. Misalkan nanti kamu nggak usah, saya udah tahu kok, udah tahu seluk beluk dari mana arah dan membukanya saya udah tahu ya. Ya, tapi di cerita tadi mah kayaknya nggak ada pemerkosaan sih. Nanti aja ya film selanjutnya, Kang. Ya. Gak ada, nggak akan bisa sih. Siapa tahu nanti mau bikin pemerkosaan di alam kubur gitu misalnya kan bisa ya. Bisa. Oke. Tapi ini aneh ya, kita ngebahas cinta dalam banget, tiba-tiba ada barusan contohnya. Saya tuh memberi aja, Abu katanya, biarin aja dia mau cinta atau tidak juga, yang penting saya memberi aja. Keren banget lah tadi. Keren ya, bisa gitu ya. Bisa gitu yang saya angkat. Padahal ya teman-teman, saya itu mengangkat, ya nggak tahu ya, milih siapa aja kan nggak berurutan gitu, saya klik-klik aja gitu. Iya. Dan Tapi pas gini kenapa kadang-kadang jarinya yang jenggotan, ininya jenggotan, jadi jari juga ikut jenggotan gitu ya, pindah-pindah gitu. Jadi antum kayaknya palsu nih antum nih ya. Ana, maaf ya, Ana itu sebetulnya, Ana itu bukan mempunyai keturunan melainkan tanjakan. Ana. Oh, Ana ini siapa? Ana, oh, alhamdulillah ya Allah, ini Ana siapa? Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ayang-ayangku ini alhamdulillah ya. Ini yang pegangnya istri saya ini akun ini ya. Oke Kang, next Kang. Aduh Oke, seru. kita lanjut Makasih Mami Papi, inspiring bisa 40 tahun Kang. Tuh, kata Papi juga tadi giving aja udah. Terbukti ya Kang? Iya, betul. Terbukti ya. Nah, lihat ini saya wanita tuh. Cinta organik, lihat cinta lagi deh. Saya wanita yang terlalu dikecewakan sama cinta manusia, Bang. Nah, ini pas banget ya. Yang saya angkat juga ini pas banget. Silakan, ini dengan siapa di mana? Ini pasti relate dengan teman-teman yang banyak pertanyaan pasti ya. Gimana? Saya cinta dari Sumatera, Bang. Siapa? Cinta dari Sumatera Oh iya. Oh, Di mana Sumateranya, Mbak? Selatan. Oke. Iya. Ya. Mbak Cinta gini aja nih. Mbak Cinta bicaranya gini aja, jadi biar jelas ke mic. Iya. Nggak perlu gini kan, Mbak Cinta nggak kelihatan. Buka kameranya kan, kecuali mau buka kamera baru gini. Coba buka kameranya, mau Mbak Cinta? Belum mandi. Oke. Ya udah. Silakan. Silakan. Gimana Mbak? Silakan. Gimana sih sebenarnya persepsi cinta itu sebenarnya sih, penasaran aja. Sekarang selama ini saya kenapa ngerasanya selalu kecewa gitu ya. Nah, ini penting Ya. Tadi kan saya bilang, ini harus diperdalami lagi. Nah, ini datang kan pertanyaan dan contoh. Saya mau nanya dulu. Kecewanya kenapa Mbak Cinta? Apa yang membuat Mbak Cinta kecewa tuh apa gimana? Dulu ya, yang dulu saya tuh ibarat katakan apa karena saya dulu nggak pernah namanya merasakan masih kecil namanya cinta-cintaan atau gimana ya. Saya dulu kan istilahnya langsung nikah gitu. Ibarat katakan kalau di daerah saya tuh, kalau sekarang tuh dibilangnya cinta karena dipelet apa namanya itu. Gitu. Jadi dalam rumah tangga saya dulu itu udah berat banget sampai ke bawah-bawah, sekarang itu belum bisa move on dari yang baru, belum terlalu move on. Walaupun saya udah lepas lah sama orang itu ya, tapi kok masih ngerasa gimana gitu ya kan. Apa karena akunya yang kurang memberi kayak kata abang tadi atau kayak gimana gitu, nah Bang? Ya,
balik Tapi lagi sih. memang parah banget sih Bang. Hmm. Aku dulu dalam menjalankan rumah tangga sama yang dulu kan 20 tahun lebih ya. Hmm. Eh, Terus di dalam kita menjalankan itu nggak ada yang namanya kemesraan, keromantisan. Kita apa ya, seakan-akan kalau dipikir-pikir ke sekarang itu kita tuh seakan-akan dianggap buat dimanfaati nama dia gitu. Hmm. Kita kerja, kita apa-apa, tapi masih salah aja di mata mereka, di mata dia itu gitu. Hmm. Hmm. Salah Ya. sedikit kita Ya, tapi sekarang kan udah lepas ya. udah lepas, alhamdulillah. Tapi kenapa masih belum bisa apa ya, belum bisa gimana ya? Kalau misalnya ada dikit yang memicu ini lagi gitu, nah Bang, apa itu mestinya karena Ya, apa oke. saya seperti itu? Oke, jadi gini Mbak, segala bentuk sesuatu, apalagi yang perasaannya dalam, itu pasti akan membuat memori, betul nggak? Ya, Dan setiap memori itu kalau pakai bahasa psikologinya akan membuat trauma gitu. Makanya ini yang membuktikan ya, mau orangnya udah nggak ada, mau udah jauh, tapi emosinya tidak diterima atau tidak di letting go, maka itu tidak akan memengaruhi apapun gitu, Mbak Cinta. Jadi nomor satu, nggak ada lagi harus dulu masuk ke logik, Mbak Cinta harus ngerti dulu sistemnya gitu. Mbak Cinta pernah nonton letting go-nya saya nggak? belum Bang, belum. Nah. Ini aku baru. Ini baru hadir kayaknya nih. Ya, nanti abis ini cari aja di YT Abu Marro Letting Go. Mbak Cinta nonton dari 1 sampai 22. Di situ akan mendapatkan banyak hal lah saya rasa. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan gini. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu sudah bagian dari perjalanan gitu. Jadi, sebisa mungkin belajar untuk tidak menyalahkan, belajar untuk tidak mengatakan itu hal yang buruk atau baik dalam tanda petik ya. Tapi kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari pembelajaran pertumbuhan gitu kira-kira. Karena Iya, setiap iya. pertemuan itu nggak mungkin kalau tidak ada pembelajaran. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Cinta cuma ada dua. Dari pelajaran itu Mbak Cinta mau terluka atau mau bertumbuh, itu pilihan. Ya saya sih mau bertumbuh, tapi Yes. Nah berarti harus ngeberesin dulu lukanya, betul nggak? iya iya Nah benar-benar. cara ngeberesin luka adalah dengan pengetahuan. Dengan Mbak Cinta ngerti dulu bagaimana sih mekanisme sakit hati itu ada. Bagaimana sih mekanisme aku kenapa trauma. Bagaimana mekanisme. Dan itu semua adalah pembelajaran untuk Mbak Cinta lebih mengenali diri dan mencintai diri gitu. Parah Nah, Mbak. banget di Bang. Ah, Terus aku ini dulu ya Bang, cerita dulu. Parah banget di dalam trauma saya itu parah banget Bang. Sampai misalnya dulu ya Bang, sebelum saya nemukan sama orang yang baru ini ya Bang ya, susah banget nganggap oh laki-laki itu pokoknya pada nggak bener kecuali adik saya, kakak saya, sama bapak saya pokoknya yang benernya. Karena di dalam konsekuensi dalam diri saya tuh sekarang dulu tuh laki-laki itu jahat semua gitu, sampai deket aja Bang, semeter aja dari laki-laki aku, nggak tahu ya, mulut saya memang senyum-senyum atau gimana, kayak muka saya memang kayak biasa-biasa, tapi badan saya ini loh nolak ya. efeknya tuh sampai gemeteran gitu nah Bang. Iya, iya. Saya ngerti sih. Ngerti. Iya. Nah, mungkin satu ya. Mbak Cinta mulai mempelajari dulu mekanisme itu semua gitu. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya kalau mau berubah, belajar. Karena Mbak Cinta sekarang mau minta tolong ke siapapun, kalau Mbak Cintanya nggak mau, nggak bisa. Nah, saya komain ya. Pun kalau Mbak Cinta sekarang ngerasa perlu ketemu profesional, entah itu psikolog atau psikiatri, juga boleh dilakukan gitu. Tapi kata kuncinya satu sih Mbak. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau Mbak Cinta tidak mengalami ini semua, Mbak Cinta nggak ada jalan untuk bisa mengenali diri atau bisa masuk ke dalam diri atau mau mengenali diri lebih dalam. Iya 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 iya. Nggak akan belajar gini-ginian gitu. Mbak Cinta akan berputar-putar di wilayah mencapai, menggapai, meraih, tapi lupa untuk mengenali ke dalam diri gitu kira-kira. Iya iya. Nah, jadi iya. pasti ada sebuah hikmah ketika kita bicara dalam semua apapun ya, penderitaan apa, karena itu semua pada akhirnya akan membuka cakrawala kita untuk menuju kepada kesadaran gitu. Itu sih Mbak Cinta. Nah, Iya. jadi Mbak Cinta penting untuk mulai ngelihat dari sudut pandang, jangan ngelihat jeleknya aja. Meskipun itu nggak mudah, saya bilang memang nggak mudah. Maka kata kuncinya adalah waktu dan latihan. Waktu, latihan, dan pengetahuan gitu. Iya. Nah, jadi sekarang Mbak Cinta daripada ngesibukain diri dengan nggak bisa move on apa, mending belajar. Entah dengar podcast, entah baca buku, isilah hari-hari dengan pembelajaran-pembelajaran yang
bisa bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Iya, iya, iya. Gitu Mbak. Iya, Nah, jalan ini kan yang ngebuat Mbak mau belajar, betul nggak? iya, iya, benar. Kalau nggak ada gini Mbak Cinta nggak akan belajar gitu. Iya, iya, iya. Dan cepat atau lambat pemahaman dan pengetahuan tentang ini tuh penting banget dalam hidup kita untuk masuk ke dalam yang lebih dalam gitu. Nah jadi coba lihat dari sudut pandang, oke, memang kemarin pedih, memang kemarin menderita, tetapi kepedihan dan menderita itulah yang menumbuhkan kedewasaan dan kesadaranku gitu. Gitu Mbak. Sip ya. Jadi Sip. kalau mau dibahas panjang, saya bisa cerita panjang lebar gitu. Tapi Mbak Cinta, per saat ini rasain dulu. Kalau misalnya Mbak Cinta sekarang perlu profesional, datanglah ke psikolog atau ke psikiatri. Tapi kalau sekarang mau belajar dulu, salah satu wahana yang paling simpel untuk Mbak Cinta tonton dulu adalah Letting Go. Cari aja di YT, Letting Go. Itu saya udah susun dari 1 sampai 22. Mbak Cinta tonton itu satu-satu. Mbak Cinta akan menemukan jawaban pelan-pelan di situ. Iya, iya. Bohong, cemburuan mulu. Oke? Iya, iya, iya. Sip ya Mbak ya? Iya, iya, iya. Orang cemburuan mulu aja. Ya tuh, apa katanya cemburuan ya. Udah tenang aja Mbak Cinta ya. Orang nggak salah cemburuin. Iya tuh makanya itu penting untuk di apa namanya? Penting untuk diregulasi gitu. Oke Mbak? Iya, Oke, iya. dadah Mbak ya. Iya, 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 iya. Sip ya. Belajar Sip. dan semangat. Oke. Terus semangat, Oke Mbak. terus semangat. Ini ada nih pasangan saya yang baru, Bang. Iya. Bang, Assalamualaikum. disupport Bang. Kasih tahu, Bang. Ya. Jangan cemburuan mulu gitu. Suami kerja, pulang kerja langsung pulang, tapi dicemburuin mulu gitu. Iya Ya, benar. sama abang kasih taunya bang. Udah dikasih tahu, nggak ngerti. Soalnya saya nggak kenal bang ya. Udah dikasih tahu, Bang, tapi nggak ngerti-ngerti mungkin. Ya, karena- nanti abis nonton Letting Go dia ngerti Bang. Tenang Bang. Oke. Yang penting disupport istrinya Bang. Oke Bang? Cuma saya mau tanya, Bang. Ya. Katanya saya sering ngigo mantan. Padahal saya nggak mikirin dia, nggak ada harapan buat balik lagi karena kata-kata dari dia loh ya. Iya. Ibaratnya saya udah dibilang meninggal, terus kata saya udah mati, terus katanya saya nggak boleh ngeliat anak. Nah terus saya udah dibilang najis, tapi katanya saya sering ngigo, padahal saya nggak mikirin dia. Cuma Iya. saya nggak tahu lah tuh. Ya itu, kan itu datang dari ketakutan-ketakutan Mbak Cinta sih sebenarnya. Ketakutan-ketakutan itu yang membuat ilusi-ilusi itu gitu. Nah jadi Bang, kalau sekarang abang yang sekarang lagi waras gitu ya, dalam tanda petik, temanilah istri untuk dia bisa masuk ke Letting Go itu gitu. Dua-duanya ini penting untuk saling mengerti sih. Karena maaf ya Mbak Cinta, kalau Mbak Cinta nggak ngerubah, Mbak Cinta akan mengalami nasib yang sama seperti sebelumnya gitu. Iya, iya, Bang. Ya, Nah, iya. Betul nggak? Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya bagus banget loh, dua-duanya mau naik, mau ngobrol bareng itu bagus, jarang loh yang bisa bareng gini. Betul. Karena Betul, kalau betul. ya benar, kalau dua-duanya nggak mau berubah nggak bisa. Salah satunya berubah nggak bisa juga gitu. Nah sekarang Iya. jadilah saling support system. Mbak Cinta juga nggak usah cemburuan banget ya. Gimana sih gitu? Itu juga kan Mungkin harus ngerti karena- gitu ya. Ya, Bang, mungkin karena efek saya dulu ya, Bang, Ya, dibohongin, gini. Bang. Mbak Cinta sekarang dengan efek luka lama, terus bikin luka baru, terus bikin masalah baru, rugi nggak? Iya sih. Rugi. Nah makanya beresin supaya lukanya Mbak Cinta itu tidak melukai pasangan yang sekarang gitu. Betul. Yang bikin luka orang lain, tapi yang kena lukanya pasangan sekarang kan kasihan dong, betul nggak? Nah, Iya, iya. Nah gitu. Nah itu tolong direnungkan. Jadi secepat mungkin nonton Letting Go dulu deh. Nanti kalau Mbak Cinta udah nonton Letting Go, suami juga nonton Letting Go, nanti dua-duanya akan menemukan, oh ini nih ternyata, gitulah gitu kira-kira. Iya, Oke? iya. Oke, Oke, Mbak Cinta. Sip ya, saling support Makasih, ya. Bang. Iya, iya. Mbak Cinta, Mbak Cinta, Iya. boleh nanya umur berapa Mbak? 35. Anda udah 35 ya? Masih cemburu Anda ya? Kayak anak SMP SMA aja Anda ya? 35 tuh udah gede, udah lepasin aja ya. Yang namanya cinta tidak akan kemana. Anda Umurnya 35, Bang. Umur Berapa? 35 jalannya masih merangkak. Umur 35 jalan masih kayak bayi ya. Makanya Anda ini sadar Anda ya, udah tua Anda tuh ya. Ya. Mungkin karena efek luka Jangan lama sampai kali. Ya Soalnya udah, nanti udah semakin pokoknya tua. jangan banyak disalahin sih luka lamanya. Dah, daripada luka lama terus disalahin tapi sekarang berulang-ulang jadi sakit terus,
rugi Mbak. Dah, mending move on Oh, ya. jadi cewek-cewek aja kata yang di bawah. Ya, Masa sih santai saya aja, harus lagi gitu. kayak dulu? Oke Mbak, Oke ya. belajar ya. Iya. Belajar ya. Latihan, awas belajar. hati-hati. Nggak Jangan belajar, salahin nggak latihan, kami nggak kalau berubah tiba- aja. Iya. Betul. Awas Mbak Cinta, jangan salahin saya ya kalau tiba-tiba cerai ya Anda ya. Awas loh. Ya udah ya, dadah Mbak Cinta. Ya semoga bisa berubah dan semakin romantis. Semangat Amin ya. Mas, Mbak, semangat ya. Belajar bareng ya. Kita semua belajar di sini. Dadah. Mantap. woi. Makasih Bang. Makasih Bang. Semangat Bang. Wah, ini keren kan? Kata saya juga, Mbak Cinta tadi pasangan, barusan pasangan lagi. Bisa gitu kan Mbak? Aneh pada saya klik-klik aja, serius. Iya, Kenal aneh. aja kagak gitu kan? Iya. Yang satu cerita tentang kesuksesan, yang satu cerita tentang kecemburuan itu menarik sih. Betul, bisa kayak gitu. Coba teman-teman ada yang cerai sini. Nggak Kang, tapi Kang ya, menarik Kang. Kalau dua-duanya udah mau cerita bareng dan lain-lain, sebenarnya mah itu top pisan loh Kang. Biasanya ya, punten-punten Kang, ini mah case kebiasaan. Dia ngedumel istrinya, suaminya nggak mau tahu gitu, Nah, nggak mau dengar gitu. Tapi kalau tadi udah dua-duanya mulai dengar, wah itu mah good sign sih sebenarnya Kang. betul. Berarti Gitu. mempunyai keinginan untuk lebih baik gitu, ya. Betul, gitu. Sip ya, Kang. Aduh udah 9852, 2 nggak apa-apa, tapi nendang hari ini Kang, asik, Mantap sekali hari ini ya. Mantap. Ya teman-teman, balik lagi lah ya, kita sebagai forum belajar, dan saya selalu mengulang-ulang bahwa kita sesama murid gitu ya, kita terus belajar. Di sini nggak ada guru, di sini nggak ada yang paling benar, di sini nggak ada yang salah, di sini nggak ada yang gagal, tapi di sini semuanya adalah bertumbuh. Jadi semoga apapun yang disajikan dan yang kita terima itu jadi pembelajaran untuk kita terus bertumbuh, bukan untuk jadi judgement, bukan untuk jadi merendahkan atau dalam tanda petik apapun lah ya dengan hal buruk, tapi kita banyak pelajaran banget sih hari ini tentang apapun itu, yang mudah-mudahan pelajaran itu bisa membuat kita terus bertumbuh. Gitu. Wah, mantap. Nuhun pisan Kang Anjrit, teman-teman terima kasih ya. Sampai ketemu besok ya. Sip ya, Kang Nuhun ya. Salam Teh Ajeng, Guni semua teman-teman terima kasih ya. Salam Teh Duna kan sarang Ya, sadaya nuhun. kan pisan Kang ya waktu Ya, nuhun. Love you all, bye teman-teman.